Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah kakak, kembali lagi di pelajaran tematik tema 1G, benda hewan dan tanaman di sekitarku. Nah hari ini kita akan masuk pembelajaran subtema 2. Hewan di sekitarku. Kakak pasti tahu ya, ada banyak hewan di sekitar kita kan ya kak? Iya, ada hewan yang hidupnya liar, ada hewan yang dipelihara manusia, ada juga hewan untuk diternak. Nah, sekarang coba kakak lihat buka bukunya halaman 46. Sudah dilihat? Nah, di halaman 46 bagian bawahnya di sana kakak lihat ada ikan hias di dalam akuarium. Nah, kakak punya nggak ikan hias di rumah? Nah, banyak ya orang yang memelihara ikan hias. Karena apa? Karena gerakan ikan hias itu sangat indah. Melihat ikan hias bergerak itu sangat mengasyikan. Nah, kakak, ikan hias itu salah satu hewan ya kak yang harus dirawat. Kalau ikan tidak dirawat, maka ikan itu akan sakit atau mati. Nah, kakak tahu tidak cara memelihara atau merawat hewan peliharaan kita? Nah, merawat hewan dengan baik itu ada 3 cara. Yang pertama, memberi makan dan minum yang cukup. Jadi, kita harus rajin memberi makan dan minum yang cukup untuk hewan peliharaan kita. Yang kedua, memeriksa kesehatannya. Kita harus tahu hewan itu lagi sakit atau tidak. Terus yang ketiga, membersihkan kandang dengan teratur. Jadi selain kita ngasih makan dan minum, memeriksa kesehatan, kita juga harus membersihkan kandang hewan tersebut. Agar apa? Agar hewan itu nyaman tinggal di sana dan tidak sakitan. Nah, sekarang coba kakak lihat di halaman 47. Yang ayo membaca. Lihat di sana ada gambar keluarga Bella yang sedang pergi ke kebun binatang. Nah, kakak tahu kebun binatang itu adalah tempat hewan dipelihara dan dilestarikan. Nah, lihat di sana, di buku ada kandang orang utan. Nah, di sana ada papan pengumuman, Kak. Apa tulisan papan pengumumannya? Nah, tulisannya yaitu dilarang memberi makan. Nah, papan pengumuman itu adalah suatu aturan, adalah sebuah aturan yang tidak boleh kita langgar. Jadi, keluarga Beral di sana hanya boleh melihat orang utan itu, tidak boleh memberi makan orang utan. Nah, karena Bella dan keluarga Bella berlibur ke kebun binatang, kakak tahu di kebun binatang itu ada aturan-aturannya. Apa saja sih? Ada yang pertama, dilarang buang sampah sembarangan. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan di kebun binatang. Yang kedua, tidak boleh memberi makan hewan. Nah, yang ketiga, tidak boleh mengganggu hewan. Itu adalah aturan-aturan yang ada di kebun binatang yang tidak boleh kita langgar. Sekarang kakak lihat halaman 48. Nah, halaman 48, lihat di yang ayo beraktivitas. Aturan di kebun binatang seringkali berupa gambar. Nah, pasangkanlah gambar dengan aturan yang sesuai. Lihat kakak di sana ada 3 gambar. Ayo kita pasangkan bersama-sama ya. Iya, lihat di gambar pertama, di sana ada gambar tangan, lalu ada gambar jeruji besi. Nah, kira-kira tanda ini yaitu dilarang apa? Iya, dilarang memasukkan tangan ke dalam kandang. Jadi, kita tarik garis dari gambar pertama ke kalimat yang kedua, seperti ini. Nah, sekarang lihat gambar kedua. Di sana ada tanda apa? Ada hewan, terus ada tangan yang melempari hewan. Jadi apa? Dilarang apa, Kak?
Iya, dilarang melemparkan apapun pada hewan. Kita tarik garis lagi ya. Dari gambar kedua ke kalimat ketiga. Lalu, di gambar ketiga, di sana sudah ada tarik garisnya, yaitu dilarang memberi makan hewan. Ayo, dikerjakan ya yang itu. Nah, sekarang coba kakak lihat halaman 51. Sudah? Sekarang ayo membaca. Bacalah dua kalimat berikut ini. Hewan ada yang bergerak dengan cara berjalan, melompat, berenang, terbang, merayap, dan melata. Alat bergerak hewan ada yang berupa kaki, sayap, sirip, atau perut. Nah, kakak, pada kalimat di atas itu terdapat tanda koma. Tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini itu disebut tanda koma. Tanda koma itu untuk apa? Tanda koma itu untuk memisahkan penyebut beberapa kata. Nah, biasanya tanda koma itu digunakan sebelum kata dan atau sebelum kata dan serta atau. Jadi, contohnya seperti ini. Ada Raka, Viko, Heri, dan Arga pergi ke kebun binatang. Nah, kita beri tanda koma di Raka, Viko, Heri, lalu dan Arka pergi ke kebun binatang, titik. Itu adalah penempatan tanda koma ya, Kak? Iya. Tadi tanda koma itu untuk apa? Untuk memisahkan penyebutan beberapa kata. Jadi kalau ada beberapa kata yang beriringan, kita bisa diberi tanda koma di sana ya. Iya, sekarang coba kakak buka lagi bukunya halaman 54. Nah, di pembelajaran 2, lihat di sana ada tempat hidup hewan berbeda-beda. Lihat ada gambarnya ya Kak, ada yang di darat, ada yang di air. Nah, hewan hidup di dua tempat. Ada hewan yang hidup di air, ada pula hewan yang hidup di darat. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, apa sajakah sih jenis hewan yang hidup di darat? Lalu apa saja jenis hewan yang hidup di air? Nah, lihat di sini ada, ayo mendengarkan Kak. Di bawahnya lihat. Nah, hewan yang hidup di darat itu ada rusa, ular, dan macan. Lalu hewan yang hidup di air itu ada ikan dan belut. Nah, rusa dan macan itu tidak dapat hidup di air ya Kak? Iya, ikan dan belut juga tidak dapat hidup di darat karena mereka hidupnya di air. Nah, lalu di manakah tupai dan burung hidup? Nah, tupai itu tinggalnya biasanya di pohon. Kalau burung itu terbang di udara. Namun, tupai dan burung itu mencari makannya di darat, tidak di laut. Nah, kalau katak itu hidupnya di mana? Ya, katak itu hidupnya di darat, tapi anak katak hidup di air. Sekarang kakak lihat lagi halaman 55. Di sana ada ayo belajar. Ada gambar apa aja Kak? Ada gambar ikan, harimau, burung, dan ular. Ayo kita baca bersama-sama ya Kak di sini. Nah, ikan itu tadi hidup di mana? Ya, di air. Ikan berenang di dalam air. Ikan berenang menggunakan sirip. Jadi, kalau ikan tidak mempunyai sirip, ikan tidak bisa berenang. Lalu, gambar kedua di sana ada harimau atau macan. Macan hidup di mana? Di darat. Macan berlari cepat di darat. Jadi, macan itu kalau lari cepat ya. Nah, larinya menggunakan apa? Menggunakan 4 kakinya. Jadi kalau macan tidak mempunyai kaki, maka macan itu tidak bisa berlari atau berjalan. Sekarang lihat gambar nomor 3. Nah, gambar yang ketiga ini ada apa? Ada burung. Nah, burung itu hidupnya di darat. Burung terbang di udara. Nah, burung itu terbang menggunakan apa?
Betul, menggunakan sayap. Jika burung tidak mempunyai sayap, maka burungnya tidak akan bisa terbang. Sekarang lihat gambar yang keempat. Di sana ada gambar apa? Betul, ada gambar ular. Bagaimana sih ular itu bergerak? Nah, ular melata di atas tanah. Ular melata menggunakan perutnya. Jadi dia itu berjalannya atau bergeraknya itu menggunakan perutnya. Nah, coba sekarang lihat di bawahnya. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Kita isi bersama-sama ya, Kak. Nomor 1, tanpa sirip ikan tidak dapat. Betul, tidak dapat berenang. Nomor 2, untuk berlari macan menggunakan. Betul, menggunakan 4 kakinya. Nomor 3, sayap membuat burung dapat. Pintar, membuat burung dapat terbang. Yang nomor 4, dengan perutnya ular dapat melata. Nah, sampai di sana paham ya? Sekarang kakak lihat lagi halaman 61. Lihat, ada gambar hewan-hewan. Nah, di sekitar kita tadi ada banyak hewan ya. Ada hewan liar, ada hewan kesukaan atau hewan peliharaan, juga ada hewan ternak. Nah, kakak, kalau hewan liar itu hidupnya di alam bebas. Mereka hidup biasanya di hutan atau di alam bebas. Nah, kalau misalkan hewan kesukaan atau peliharaan itu biasanya hidup di rumah bersama orang yang memeliharanya. Lalu ada hewan ternak yang dibesarkan di peternakan. Nah, biasanya hewan liar itu kalau mencari makan sendiri ya, Kak. Iya, hewan liar itu contohnya seperti apa? Seperti macan, harimau, singa. Lalu kalau hewan kesukaan atau peliharaan seperti apa? Seperti kucing, terus apalagi kelinci ya. Nah, kalau hewan peliharaan itu mereka biasanya dikasih makan oleh orang yang memeliharanya ya. Ya, sekarang kalau misalkan hewan ternak itu seperti apa? Seperti sapi, terus kambing, ayam, itu hewan ternak. Nah, kakak hewan ternak juga biasanya dikasih makan oleh pemilik ternak itu. Nah, kakak biasanya hewan ternak juga bisa menghasilkan makanan. Seperti halnya ayam bisa menghasilkan telur ya, nanti telurnya bisa digoreng. Lalu sapi bisa menghasilkan susu ya, nanti susunya bisa diminum. Juga daging kambing biasanya bisa dimakan oleh manusia. Nah, sekarang kakak lihat di halaman 62. Nah, di sini kita baca bersama-sama ya, ada ayo belajar. Elang Jawa, elang hitam, dan elang bondol terancam punah. Itu adalah jenis-jenis hewan tadi ya, Kak. Nah, jumlahnya di hutan Indonesia semakin langka. Setelah diteliti, hanya terdapat 57 ekor elang Jawa, 93 ekor elang hitam, dan 78 ekor elang bondol. Ini adalah gambar elang-elangnya. Nah, elang hitam berjumlah paling banyak. Tadi karena jumlahnya berapa elang hitam? 93. Lalu elang Jawa berjumlah paling sedikit yang jumlahnya 57 ekor. Dan elang bondol lebih banyak daripada elang Jawa. Karena apa tadi? Elang bondol itu 78. 78 ekor lebih banyak daripada 57 ekor. Nah, tetapi elang bondol itu lebih sedikit daripada elang hitam karena jumlah elang bondol ada 78 ekor sedangkan jumlah elang hitam ada 93 ekor. Nah, kalau misalkan kita urutkan dari paling yang sedikit itu berapa? Itu ada elang Jawa, elang bondol, dan elang hitam. Itu urutan yang paling sedikit. Kalau kita urutkan dari paling yang terbanyak ada elang hitam, elang bondol, dan elang Jawa. Sampai di sini paham kah? Nah, sekarang coba
Kakak lihat halaman 63 dan 64-nya. Itu kakak isi ya. Soal-soalnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba kakak isi ya. Iya. Nah, mungkin pembelajaran dari Ibu cukup sampai di sini ya, Kak. Terima kasih Kakak yang sudah menyimak videonya. Cukupkan dari Ibu. Tadi tugasnya halaman berapa? Halaman 63 dan 64. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.